Apa sih yang membuat bingung? Bukan karena mau asyadunya atau tidak. Kelarin dulu nih Bang Krisnanya gitu, host atau moderator. Jangan di Maksud ini saya dulu. begini, maksud saya begini. Kadang orang kalau lagi bingung ya, pasti pengen mempunyai teman bicara yang dipercaya. Apa yang harus dilakukan dalam kebingungan ini? Pastinya kan bingung itu bukan tidak ada sebab, pasti ada sebab. Apa dasar kebingungannya? Nah, ini apakah mau lewat DM pribadi atau di sini sekalian? Apa sih yang membuat bingung? Bukan karena mau asyadunya atau tidak, tapi apa yang mengganjal, apa yang masih membebani, gitu loh. Kalau 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 seorang mualaf kan pastinya faktor keluarga, pastinya. Kemudian takut, kekhawatiran. Kalau nanti setelah jadi orang Islam, apakah tetap sendiri, kemudian dimusuhi keluarga. Saya aja sama Alfi, ya pastinya sekarang lagi di Bandung nih sama-sama. Ya karena sudah kenal, kita menjaga tali silaturahmi. Ada apa-apa dengan Alfi, Alfi telepon Kang Dito, ya Kang Dito datang ke Alfi. Jadi poinnya, orang Islam itu yang utamanya khobluminan nas adalah menjaga tali silaturahmi. Kalau yang sebagai pendakwah seperti ini, itu dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau tadi menyaksikan, karena tadi kan masuk, ada namanya si topik tadi kan, ini ada apa, ada apa. Pasti itu ada pertanyaan, nggak mungkin tidak, ya nggak. Nah ini, ya kalau misalnya memang berkenan mau minta advice dari Bang Zuma, kan Krisna udah tahu Bang Zuma. Bahkan ada satu cewek itu Gris. Itu mau ngomong sama Bang Zuma aja takut. Akhirnya ke Kang Dito. Tapi dia tinggal izin ke gembalanya. Insya Allah dia akan hafah menjadi orang Islam. Nah tinggal Krisna. Krisna kemarin kan sudah sempat diskusi dan sharing sama Kang Dito. Cuman karena ini urusannya adalah hoblu minallah, ya. Setiap manusia memiliki free will untuk menentukan. Nah, kami di sini bisa membantu menjadikan advice dan juga menjadi saudara seiman kalau diragukan dari keluarga-keluarga yang di agama sebelumnya. Begitu. Ya, silakan. Poin dari kebingungannya apa disampaikan. Siapa tahu Gurunda Bang Zuma bisa memberikan advice begitu. Silakan. Bang Krisna, silakan Bang. Ya saya masih bingung Bang, masih belum tahu pikiran saya mau gimana. Jadi seperti apa ya? Hmm. Nggak tahu saya ngomongnya Bang. Oh ini momen dimana kepalanya berisik nih Kang Dito. Dan di beberapa teman-teman kita yang sudah mualaf ya, memang melewati fase-fase begini memang. Tapi untuk Iya. apa yang abang tanyakan tadi kan innama a'malu niat gitu kan. Kembali lagi kepada niat. Ya, Betul. itu ikhwani fisabilillah, ada 3.300 mata memandang. Kita sama-sama doakan aja ya Bang Krisnanya teman-teman ya. Meskipun kita bukan orang alim, bukan ahli ibadah, ahli sedekah, paling tidak salah satu dari 3.300 nih ada yang tembus ke lauh mahfuz sana teman-teman ya. Doa kita teman-teman insyaallah. Gitu teman-teman. Kita naikkan lagi teman-teman kita dari saudara-saudara Kristen. Yuk teman-temanku yang Kristen, yang baik hati maupun yang pura-pura baik silakan. Ini mah Mak Len ini muslim ini. Mak Len. Sebenarnya Pi gampang Pi supaya dia nggak bingung. Mudah kok. Pak Kris, begini Pak Kris ya. Berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Sudah banyak pengajaran
sudah banyak pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Bang Juma. Tapi di sini ada sedikit yang Dewa sangkal ya. Bahwa Kristen itu, Dewa setuju kalau Kristen itu berdiri itu adalah agama mandiri. Kristen itu adalah agama mandiri. Apa makna dari agama mandiri itu? Tuhannya bikin sendiri, nabinya bikin sendiri, kitabnya bikin sendiri, cara ibadahnya bikin sendiri, aturan-aturannya dibuat sendiri. Jadi semua ajaran kekristenan itu tidak ada sama sekali petunjuk dari Yang Maha Kuasa, tetapi semua dibikin oleh sendiri. Karena diklaim kalau Kristen itu adalah ahli kitab. karena, karena kita tahu ya, yang namanya ahli kitab itu orang yang pandai membuat kitab. Orang yang pandai membuat kitab. Apakah di Islam ada yang mengklaim dirinya ahli kitab? Tidak ada. Karena Islam tidak diperkenankan untuk membuat yang namanya kitab. Kami sudah punya yang namanya Al-Quran Nur Karim. Nah, ketika yang namanya Bang Kris itu bingung. Kenapa? Karena tadi pertanyaan tadi saja, apakah mungkin yang namanya Tuhan menubuatkan Tuhan? Ini hal yang tidak mungkin. Masa ada Tuhan dinubuatkan? Nubuatan itu sesuatu yang belum ada dan akan ada. Contoh kepada Nabi itu nubuatan, kita setuju. Tetapi kalau Tuhan dinubuatkan, ini sudah di luar nalar ini. Tidak mungkin yang namanya Tuhan dinubuatkan. Tidak mungkin yang namanya Tuhan mengatakan di dalam kitab sucinya itu ada. Itu tidak mungkin. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan satupun juga mengatakan bahwa Allah itu ada. Tidak ada. Tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena Allah itu maha ada. Tidak mungkin Allah mengatakan aku ada. Seperti halnya Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Jelas ada yang mengadakan. Nah, kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ada tidak mengatakan bahwa beliau ada? Tidak akan pernah ketemu. Karena Allah itu maha ada. Allah yang mengadakan semuanya. Ketika yang namanya Bang Kris itu bingung, jawaban kebingungannya itu cuma satu, Bang Kris ya. Kalau Bang Kris kalau Bang Kris ingin masuk ke surga, ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Bang Kris ingin masuk ke dalam neraka, ikuti apa yang dikatakan Paulus. Nah, siapa tokoh sentral utama yang harus kita ikuti? Jelas itu Yesus. Tetapi kenapa mereka lebih banyak mengikuti yang namanya Paulus, tidak mengikuti yang namanya Yesus? Disinilah kebingungan-kebingungan itu, Bang Kris. Ketika Bang Kris merasakan kebingungan, jawabannya cuma satu, Bang Kris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bingung, tidak ada lagi. Itu solusinya. Cobalah berpikir sama Pak Kris di situ ya. Tadi ada juga ya yang mengatakan Islam, ada oknum Islam yang mengatakan, mohon maaf ya, Yesus itu asu. Kalau Dewa beberkan bukti nih ya, tadi kalau Dewa tidak menghormati yang ada di atas di sini, sudah Dewa habisin itu kata-kata seperti itu. Bahkan Dewa siap memperlihatkan yang namanya bukti. Bukti Kristen itu seperti apa perlakuannya kepada Islam kalau Islam itu minoritas. Dewa bukti banyak. Pada saat kita berdiskusi, dia mengatakan, mengklaim begini, itu cuma klaim. Apakah kita percaya begitu saja? Tidak, Pak Kris. Kita tidak akan percaya begitu saja. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu memiliki yang namanya banyak kuping, banyak mata, tapi kenapa sedikit mulut? Tapi kenapa cuma satu mulut? Agar kita banyak melihat, banyak mendengar, sedikit bicara. Apakah mungkin ketika ada orang Kristen mengklaim seperti itu kita harus percaya begitu saja? Tidak, kita tidak akan percaya begitu saja. Kita minta yang namanya bukti. Dalam diskusi kita tahu yang namanya berdiskusi itu bukti yang bicara. Jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti itu namanya dongeng itu. Dongeng, tidak usah percaya seperti itu ya. Itu cuma akal bulus dia aja. Begitu Pak Kris ya. Dia tidak menerima kalau misalkan Tuhannya itu dikatakan asu, tetapi dia menerima kalau Tuhannya dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tuhannya diterima ketika Tuhannya dipermalukan. Dewa sering mengatakan seperti itu. Kenapa mereka mempermalukan Tuhannya? Kok begitu luar biasa gitu ya? Sampai Tuhan mereka itu dipajang, dilihatkan oleh para jemaat, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, auratnya kemana-mana. Apakah mungkin yang namanya Tuhan diperlakukan seperti itu? Coba berpikir di situ. Kita punya orang tua kita itu diperlakukan seperti itu. Kira-kira kita sebagai anaknya marah atau tidak? Bohong kalau kita tidak marah. Masa orang tua kita ditaruh fotonya di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, mungkin tidak diperlihatkan sama tamu yang masuk ke rumah.
Itu hal yang tidak mungkin. Itu dipermalukan. Makanya ya, satu-satunya agama ya yang menghinakan nabinya itu cuma Kristen loh. Satu-satunya agama yang menghinakan, menghujat Tuhannya itu cuma Kristen. Mungkin tidak masuk ke surga dengan cara menghinakan yang namanya Tuhannya. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan, yang namanya Tuhan itu kita sujud. Ini Tuhan dipermalukan, Kris. Wajar tidak, Kris? Tuhan Pak Kris yang dianggap Tuhan, anggaplah dia bukan Tuhan, anggaplah dia nabi, wajar tidak? Yesus Kristus yang dianggap dimuliakan itu dipermalukan. Wajar tidak, Kris? Kris, jawab, Kris. Wajar tidak? Gunakan akal di situ, Kris. Ya nggak wajar lah, Bang. Nah, seperti itulah, Kris. Lihat ornamen-ornamen ya, lihat yang namanya pajangan-pajangan yang di gereja itu. Dia mempertontonkan yang namanya Yesus tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Itu hal yang tidak wajar, Kris. Tuhan diperlakukan seperti itu. Tidak mungkin. Apalagi di dalam Islam kita tahu dosa besar itu, di mana dosa besar itu adalah menyekutukan Tuhan. Nah, Kristen bukan hanya menyekutukan Tuhan, bahkan Tuhan yang mereka bunuh. Masuk akal nggak, Kris? Masuk ke surga dengan cara membunuh Tuhan. Masuk akal atau tidak? Ya nggak masuk akal, Bang. Nah, seperti itu, Kris. Dia Kalau yang Kris sudah memelihara surganya siapa nanti? Kalau Tuhan bilang. Nah, seperti itu. Nah, terus konon katanya Yesus itu bisa menjamin keselamatan untuk orang-orang Kristen. Yesus menjanjikan surga untuk orang Kristen. Di mana dalam ayat di dalam Bible kalau Yesus pernah menciptakan yang namanya surga? Tidak akan pernah ketemu, Kris. Ya. Yang berhak untuk memberikan surga kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus, bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah yang namanya menciptakan surga, tetapi Yesus pernah menjanjikan orang-orang Bani Israel itu masuk ke surga. Itu khusus untuk Bani Israel, bukan orang-orang Kristen. Yesus nggak kenal Kristen, Kris. Malah yang ada tadi Bang Juma sudah mengatakan semua diusir sama Yesus yang memanggil Tuhan, bernubuat atas nama Yesus. Terus mengusir setan demi nama Yesus, itu semua akan diusir. Semua akan diusir. Kenapa? Karena Yesus tidak kenal. Tidak kenal sama Kristen, tidak kenal. Nah, seperti itu, Kris ya. Jadi itu bukan Yesus, kata Bang Juma, itu adalah Yesus yang kedua. Itu adalah Sibilisisis, ya. Jadi Pak Kris di sini bukan bersujud atau menyembah kepada Nabi Isa, tetapi Bang Kris di sini menyembah Sibilisisis. Begitu, Kris. Paham, Kris? Iya. Ya, soalnya banyak pertentangan, Kris, ya di dalam Bible. Seperti hanya di dalam Hakim-Hakim 13 nomor 4. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Tetapi lihat, di dalam Yohanes 2 nomor 1 sampai nomor 11, di dalam Yohanes 4 nomor 46, Yesus merubah air menjadi anggur. Ini kok tiba-tiba, kenapa? Di dalam Hakim-Hakim dikatakan Tuhan tidak memperkenankan untuk minum anggur, tetapi kenapa Yesus merubah air menjadi anggur? Kok kayak bartender ini? Bertentangan banget. Ini Yesus yang mana ini? Yesus yang mana merubah air menjadi anggur? Bahkan kalau misalkan saya berani mengatakan ya, kalau Nabi Musa alaihissalam itu pun ada dua di dalam Bible. Keluaran 2 nomor 18, itu Musa memiliki yang namanya ayah mertua yang bernama Rehul. Sementara di dalam Keluaran 3 nomor 1, mertuanya Musa itu namanya Yitro. Ini yang mana? Musa yang mana lagi nih? Kok ada dua? Di Keluaran 2 nomor 18 dikatakan kalau mertuanya Yusa bernama Rehul, sementara di dalam Keluaran 3 nomor 1 dikatakan mertuanya Musa itu adalah Yitro. Ini kok ada dua Musanya ini? Terus Yesus pun pernah berbohong ya. Di dalam Yohanes 1 nomor 41 nomor 42, Simon adalah saudaranya Andreas. Simon dan Andreas adalah anaknya Yohanes. Sementara di dalam Matius 16 nomor 17 versi AYT, di situ dikatakan Simon anak Yunus, kata Yesus. Di sini apakah Yesus yang berbohong ataukah Yohanes yang berbohong? Ternyata ada dua lagi Yesus di sini.
Masih banyak yang lain, Chris. Ya, ayat satu dengan ayat yang lain bertentangan. Apakah masih pantas ayat-ayat seperti itu untuk kita imani sebagai kitab suci? Terjadi yang namanya kesalahan, terjadi yang namanya kontradiksi, terjadi yang namanya monopoli, dan lain sebagainya. Sudah tidak pantas untuk diimani. Jadi silakan Chris pelajari Al-Quran, buka-buka Al-Quran, silakan cari kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran sama Chris. Cari, Chris. Gitu, Chris ya. Silakan, Bi. Lanjut, Bi. Kita kenalkan Quran ke Bang Kris yuk. Gua jadi pengen kenalkan sama Bang Kris ini gimana sih pandangan orang barat tentang Quran. Izin ya Alfi besarkan layar nih. Jadi teman-teman Iwan Fisabilillah ya khairu ummah, izinkan Alfi membawakan data. Ini udah sering juga kita bawakan data ya teman-teman ya. Ini berasal dari an official website of the United States Government. Ini adalah situs web resmi pemerintahan Amerika Serikat. Namanya National Library of Medicine. Ya, National Center for Biotechnology Information. Jadi teman-teman, apa sih yang dibahas di sini? Ini adalah Human Embryology and the Holy Quran and Overview. Jadi di sini membicarakan tentang embriologi manusia dan Al-Quran dalam tinjauan. Singkat saja, kita akan mencari apa sih kesimpulannya di sini atau conclusionnya di sini ya teman-teman ya. Jadi conclusion yang dipaparkan di sini ialah begini teman-teman. Ya, conclusionnya atau kesimpulannya dikatakan begini nih. Barangkali Bang Krisna juga pengen tahu. Kesimpulannya ialah Al-Quran suci berisi uraian yang komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan yang jelas dan lengkap tentang perkembangan manusia seperti klasifikasi, terminologi, dan uraian sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di era ketika tidak ada mikroskop, tiada kaca objek, tiada fiksatif atau alat lainnya. Dan terutama uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepada kita kecuali dari sang pencipta itu sendiri. Jadi Bang, ini adalah conclusion di mana sebelum kesimpulan ini ditarik oleh para ilmuwan dari barat, terutama dari Amerika, mereka membahas, meninjau tentang bagaimana Al-Quran itu menceritakan tentang embriologi manusia. Dan beberapa dalil-dalil Al-Quran mereka kutip. Salah satunya Alfi bisa kasih lihat teman-teman bahwa para ilmuwan ini mengutip surah apa? Al-Mu'minun. Surah yang ke-23 ayat 12 dan 14. 12 sampai 14 gitu teman-teman. Jadi kalau kita analogikan, ada suatu produk yang diciptakan oleh seorang produsen, manakan bisa produsen-produsen yang tidak menciptakan produk itu bisa menjelaskan bagaimana cara dia menciptakan suatu produk tersebut. Gitu loh. Contoh, ada yang menciptakan remote gitu kan ya. Alfi bisa nggak menjelaskan bagaimana remote ini dibuat? Nggak bisa, karena bukan gua yang buat nih cuy. Tapi kalau yang membuatnya menjelaskan ya, produsennya menjelaskan bagaimana dia menciptakan produk ini, sangat mampu. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Dia menciptakan makhluknya. Gitu abangku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gimana Bang Krisna? Silakan abangku. Ya, saya boleh nyimak dulu kan Bang. Bertanya aja Bang, sepuasnya Bang. Karena yang kami lihat semua ini, abang kayaknya kebingungan tentang Islam gitu. Apa sih yang mengganjal di Islam Bang? Alfi pengen tahu nih. Barangkali Alfi punya jawabannya. Atau guru-guru Alfi di sini punya jawabannya. Silakan aja Bang, bertanya soal Islam Bang. Belum ada sih Bang. Nanti saya
cari-cari dulu apa yang Mantap. mau saya tanyakan. Bagus Bang. Ya. Mohon maaf banget. Hmm. Nggak perlu minta maaf. Nggak perlu lah. Ngapain minta maaf? Nggak apa-apa. Minta donat nggak apa-apa, minta donat nggak apa-apa. Maaf jangan. Nggak gini aja Pi. Pak Kris punya Al-Quran nggak di rumah? Nggak ada bang. Pak Kris bisa nggak nanti kalau misalkan saya kirimkan Al-Quran sama Sirah Nabawiyah mengenai soal baginda Rasulullah SAW? Mau nggak? Gimana bang? Maksudnya nanti saya kirim Al-Quran berikut terjemahannya, nanti dibaca dulu aja terjemahannya. Sekiranya ada yang tidak paham, silakan nanti tanyakan kepada kami. Kan di sini proses belajar, betul tidak? Saya mau. Nah, kalau benar ingin yang namanya belajar, jadi apa sih pelajari dulu yang ada di dalam Al-Quran itu seperti apa. Ya, nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan kepada kami. Ketika kamu berani meminta sesuatu kepada Tuhan, kamu juga harus siap menjalani semua prosesnya. Di sini kan Pak Kris kan lagi proses, betul tidak? Lagi proses. Ya, Nah, Allah pun mengajarkan proses itu seperti apa, ya kan? Tidak mungkin yang namanya instan. Tidak ada satupun juga gedung dibangun dengan satu rumah. Semua proses. Tidak ada yang namanya sumur bisa dalam bisa keluar air hanya dengan sekali cangkul. Semua proses. Ya, gimana kalau misalkan Dewa kirimkan yang namanya Al-Quran berikut terjemahan ke tempatnya Bang Kris? Mau ke tempat Bang Kris ya, kirain ke sini. Itu kalau mau nanti DM Dewa. Itu kalau di aplikasi ada kah bang? Ada di aplikasi ada. Di aplikasi. Kalau mau bukunya, nggak apa-apa bukunya. Kalau aplikasi Alfi bisa rekomendasikan kalau aplikasi ya, tapi kalau bentuk cetak dari Bang Dewa aja, dari Bang Dewa. Boleh, aplikasi pun boleh. Nanti ke Alpi DM ya. Pak Kris Terlalu pelajari. merepotin bang. Woi, Langsung aja kalau di sini, soal agama biar yang nggak ada lain tahu urusan juga. Bang. Kalau soal agama mah kita seneng Bang. Ya, saya siap korban demi agama Bang. Bahkan mertua pun saya siap gadai Bang. Kalau buat agama. Ngeri. Mau, Yaudah, Bang? Alfi spill aja aplikasinya biar untuk teman-teman yang lain juga. Kebetulan ini cukup bagus, izin ya. Kalau bicara soal Sirah Nabawiyah, ini di Play Store ada. Untuk teman-teman yang menggunakan iPhone juga ada di App Store Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al Mubarak Furi ya teman-teman ya. Ini cetakan kitab Buna. Ini Sirah Nabawiyah dari Syekh Al Imam Muhammad Ali Al Murakon. Ini kata pengantar dari beliau, tapi sirahnya itu ditulis langsung oleh Imam Al Mubarak Furi teman-teman. Ada sebanyak 629 halaman. Ntar dibaca-baca aja, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad hingga beliau wafat. Semuanya ada di sini teman-teman. Ini bicara soal Nabi Muhammad. Nah, kalau Al-Quranul Karim, Apa itu Ya. nama aplikasinya bang? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Ini di Play Store ada, di App Store ada. Di screenshot aja bang, biar kita cepet-cepetan aja. Nggak apa-apa bang. Lalu Al-Qurannya, Alfi biasanya menggunakan Al-Quran dan Tafsir Ibnu Katsir. Ini di Play Store ada, di App Store juga ada, insya Allah. Karena Alfi belum cek juga di iPhone-nya. Namun kenapa Alfi menggunakan Al-Quran Tafsir Ibnu Katsir? Pertama nih, Al-Quran ini, kalau kita lihat di dalam, sebentar ya, di dalam Al-Quran ini, kalau teman-teman perhatikan dia ada penjabaran isim fiil dan seterusnya juga. Ini teman-teman bisa lihat, ini kata per kata Al-Qurannya dijelaskan juga. Dan kalau kita tekan satu kalimat ini, dia akan dijelaskan dia itu bentuknya apa. Kalau zalika ini isim isyarah. Dan kata yang sama akan muncul berapa banyak, dijelaskan di sini. Alkitab di sini ada lam ta'rif dan isim marfu.
bagi teman-teman yang mungkin seperti Alfi tidak pernah ikut ngaji di pondok pesantren, setidaknya ini sedikit membantu lah. Tapi kita perlu guru juga dalam belajarnya teman-teman ya. Nanti di sini ada lam nafi, huruf nafi gitu ya teman-teman ya. Lalu ya dijelaskan lah ada isi mansub, isi marfu gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak tahu klasifikasi kalimahnya itu seperti apa, di sini bisa teman-teman pelajari. Namun ingat ya, Alfi bukan menjadikan ini rujukan untuk belajar atau tidak. Tetap mempelajari ulumul Quran itu memerlukan ilmu yang berasal dari guru, terutama guru yang bersanad. Gitu teman-teman. Nggak apa-apa kalau dikatakan ini ketinggian tidak. Di sini ada tafsir Ibnu Katsir, Muyassar juga dan Kemenak. Dan kalau kita pergi ke settingannya pun ada tafsir dari Imam Ibnu Katsir teman-teman. Ya harus ada guru, betul-betul kok teman-teman. Alfi nggak mengatakan ini bisa dipelajari atau tidak. Tapi ini setidaknya bisa membantu teman-teman mengenali bakosam seperti apa, lanafi seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Terus waw atof itu seperti apa, ya paling tidak teman-teman tahu dulu. Jadi nanti bisa dipresisikan lagi, bisa diasah lagi dengan teman-teman mendatangi guru-guru. Gitu. Ya, coba saya izin download dulu bang. Ya boleh. Kalau ke ini kamus-kamus bahasa Arab Al-Munjid, Mushaf Qiraat itu jangan ya. Lalu ke hadis teman-teman, teman-teman bisa mendatangi ensiklopedia hadis. Kenapa menggunakan ensiklopedia hadis? Karena insya Allah di sini ada semua sih, insya Allah ya. Gitu. Ya, adakah boba? Ngorok dia weh, turunkan aja. Tapi kalau hadis itu yang aplikasi bagus itu ada di laptop Dinda Alfi. Oh, hadis soft. Android nggak bisa masuk di situ. Hadis soft ya? itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Ya, kenapa saya bilang bagus? Yang pertama di dalam sanadnya itu sangat jelas sekali dia hidup tahun berapa, beliau hidup tahun berapa, beliau meninggal tahun berapa, beliau lakopnya apa, kunyahnya apa, dari keturunan siapa, dari bangsa apa, itu jelas di hadis soft itu. Betul. Itu. Tapi kalau di ini ya cuman sekedar sanad gitu aja. Sanad doang. Sanad doang. Sama derajat hadisnya gitu. Iya, cuman itu doang sih Dinda Alfi. Kalau saya boleh bilang lebih komplit mana ya lebih itu kan ada kan itu kan. Cuman kan nggak selengkap yang di hadis soft itu kan. Betul nggak? Betul, hadis soft. Betul, hadis soft yang itu. di PC atau di laptop lebih lengkap memang. Ya itu hanya bisa di PC. Aku sempat coba di Android nggak bisa ya. Oh itu cuma ada di laptop, Bang Ardi? Bukan, maksud saya itu hanya cuman bisa diinstal di PC, entah itu laptop ataupun komputer rumahan biasa. Yang jelas itu nggak bisa diinstal di tablet atau Android apapun nggak bisa. Padahal kalau itu misal bisa diinstal di Android, keren loh itu, bagus loh itu. Coba yang di bawah ada yang punya laptop nggak? Kirim satu-satu. Tapi Alfi pernah kok pakai. Alfi pernah pakai hadis soft itu bagus. Jadi untuk teman-teman yang pakai PC, pakai Windows itu ya. Bagus itu. Bisa di download itu. Tetapi ini bukan hadisnya yang salah ya, cuman yang membawakannya itu. Misal gini, Kiamat kan sering bawa itu tuh, pakai itu tuh. Nah, kalau orang-orang nggak terbiasa diskusi dengan Kiamat, mereka nggak ngerti trik liciknya Kiamat. Pertama, trik liciknya Kiamat itu hanya dibaca yang di bold doang tuh, yang di ditandain doang tuh yang dibaca. Padahal sebetulnya kalau dibaca di bawahnya tuh nggak kayak seperti yang diframingkan Kiamat gitu kan. Nah, PDF juga gitu. PDF itu
diwarnain gitu, di stabilo gitu kan, di PDF itu kan. Itu yang dibaca cuman yang itu doang. Tapi sebenarnya kalau kita baca catatan kakinya atau apa, saya sempat sekak kiamat itu saya tanya, kenapa kau nggak baca ini? Sampai dia turun nggak jawab pertanyaan saya. Itu. Jadi kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupin, teman-teman. Kalaupun ditutup-tutupin, pasti, ini pasti ya, ada yang membongkar. Pasti itu. Percaya sama saya, jangan sih musyrik. Percaya sama Allah aja. Maksudnya percaya sama omongan saya gitu loh. Kiamat sering juga nih bawa Tirmizi 1375 kan, iya, kalau betul. dia bawa terjemahannya kan barang siapa yang memperkosa hewan maka tidak ada hukuman atasnya. Ini di framing nih. Iya, betul. Woi, di Islam nggak apa-apa perkosa hewan. Bapak kok kepala sekolah. Kan gini ya. Kalau kita cek di matanya kan jelas fala hadda alaih, maka tidak dikenakan hukum had atau hukum hudud atasnya. Karena Tapi, Al-Quran memang nggak mengatur. Gini Dinda Alfi, gini Dinda, itu kalau memang dibaca, mohon maaf ya, saya bukan merendahkan siapa-siapa, enggak, cuman saya mengatakan bahwasanya itu kalau dibaca sama orang yang mungkin nggak pernah belajar tentang hadis itu atau dalam tanda kutip orang awam, kena itu. Iya, Kena itu. sering kali Kristen bawa-bawain hadis yang begini, tapi cuma baca terjemahannya doang. Terjemahan itu nggak presisi ya teman-teman ya, Iwani fisabilillah. Terjemahan itu hanya sebagai alat bantu. Namun ingat ya, kalau dia membawakan hadis itu terjemahannya dari Google tuh nggak paham sorof gitu loh. Jadi ya diterjemahkan tabrak-tabrak aja gitu. Falah hadailah ini nggak dikenakan hukum hudud atasnya bagi pelaku yang memperkosa hewan gitu. Al-Quran memang nggak memberikan hukum bagi orang yang nggak punya akal. Jangankan itu, sholat aja nggak diberatkan bagi orang yang, mohon maaf nih, nggak punya akal gitu kan ya? Iya, kenapa kok Islam tidak mengatur hukum manusia menyetubui hewan? Karena pindah dulu ke Ustaz Alif ya. Lagian mana ya? Digantung pada kayu salib. Di mana Yesus dinubuatkan mau mati dengan cara terkutuk, digantung pada kayu salib dengan kalimat ada tertulis. Kenapa jadi ke Yesaya 53? Yesaya 53 tentang pengorbanan bangsa Yahudi ketika dia berkorban untuk umatnya. Banyak yang berkorban di kalangan bangsa Yahudi itu untuk umatnya itu banyak. Bukan hanya satu orang. Kalau Anda buka penjelasan dari punya otoritas di kitabnya orang Yahudi sendiri, yang berkorban itu bukan orang yang terkutuk. Orang yang berkorban berjuang sebagai pahlawan untuk bangsa Yahudi. Yang jadi pertanyaan saya, yang berkorban ini menjadi terkutuk gitu loh. Emang Yesaya 53 di situ yang dikatakan yang berkorban itu menjadi manusia yang terkutuk? Dan siapa yang mengutuknya di situ? Kan tidak. Itu tentang berkaitan dengan pengorbanan. Belum lagi bahwa di situ dijelaskan Yesaya 53 itu kalau bisa kita runutkan dari atas, bagaimana di situ gambar orangnya aja yang tidak rupawan. Dia tidak tampan menawan. Tampangnya tidak menarik. Yesus fotonya cakep-cakep. Dijelaskan sampai ke bawah juga dijelaskan dia itu apa? Punya keturunan. Yesus nikah aja kagak. Kan gak nyambung, Bang. Makanya saya tanya, di mana Yesus dinubuatkan sesuai dengan kata Paulus ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Karena apa? Saya tanya demikian karena ini bahaya. Berlawanan dengan ajaran Yesus. Yesus sendiri mengatakan dia sebagai anak manusia yang tunduk patuh terhadap ketentuan perintah Tuhan. Tuhan selalu menyertai aku. Ia tidak pernah meninggalkan aku karena aku selalu senantiasa melakukan perbuatan yang berkenan kepadanya. Tuhan itu mengasihi Yesus, menyayangi Yesus. Bahkan Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jadi Yesus itu dikasihi. Tuhan itu tidak pernah mengutuk Yesus. Di dalam Matius 3 juga dikatakan apa? Itulah anakku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Di dalam Matius 12 nomor 18 dikatakan, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus dalam hidupnya berdasarkan pengajarannya, dia itu hamba yang dikasihi oleh Tuhan.
Tapi kenapa tiba-tiba menurut Paulus dikatakan Yesus itu sebagai manusia yang terkutuk? Ini siapa yang mengajarkan ini? Nah, Yesaya 53 tidak kena. Pertanyaan saya, di mana Yesus dinubuatkan akan mati dengan cara terkutuk? Seperti kata Paulus, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, itu yang perlu Anda jawab. Kedua, Bang, ya. Oke, berkaitan dengan pertanyaan Anda, perbuatan, ya iman seseorang itu ketika dia berzina, ya itu bukan tindakan orang yang beriman, kayak gitu loh. Ketika dia berzina, itu zina itu dilarang di dalam ketentuan orang beriman. Maka kalau orang itu berzina, maka tindakan itu bukan tindakan orang yang beriman. Sederhana sekali kita bisa pahami. Berikut juga saya tanggapi Matius 5 nomor 20. Yesus yang bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan menempati kerajaan surga. Hidup keberagamaanmu harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat. Itu kata Yesus. Berarti keagamaan itu penting. Kenapa penting? Karena Yesus katakan agar masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus loh. Oke, seperti itu ya. Yang Anda tanyakan tadi, ya di dalam hadis itu seperti itu. Tindakan orang yang berzina itu bukan tindakan orang yang beriman. Lalu Anda bertanya di dalam surah ke-13, surah Ar-Ra'd, di mana di situ adalah orang-orang kafir yang disesatkan. Ingat Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu merubah nasibnya dengan ikhtiarnya sendiri. Anda mau jadi orang beriman, rubah oleh Anda. Jangan tanyakan ke Tuhan kami terus. Buktinya Anda sekarang memilih Kristen. Anda bisa nggak sekarang menjadi beriman? Bisa Anda ucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gitu. Ketika Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti Anda bukan orang yang disesatkan. Jangan dikit nyalahin Tuhan. Tuhan itu sudah menentukan siapa yang akan disesatkan, siapa yang akan diselamatkan. Siapa yang disesatkan? Orang fasik. Oh sorry, waktunya habis, terlalu semangat. Iya. Maaf. Tidak masalah Pak Ustadz. Ya, karena semangat lupa waktu ya teman-teman. Tidak masalah. Oke. Ya, buat teman-teman kita sudah tanggapi ya, di mana nubuatan kalau Tuhan Yesus itu harus mati terkutuk di kayu salib. Yesaya 53 ayat keempat, dia tertikam oleh pemberontakan kita. Saya akan tambahkan satu data dan dalil lagi Pak, di dalam Ulangan, sebentar ya. Sebenarnya ini juga udah saya bahas kemarin, tapi nggak apa-apa kita Ulangan 21 nomor 23, saya bantu percepat. Ya, betul. Itu Ulangan 21 ayat yang ke-23. Pak Ustadz kan udah tahu, itu nubuatan tentang Galatia 3 ayat yang ke-13. Makanya saya tidak pernah mau bawa ulangan itu, karena Pak Ustadz kan sudah tahu ayat itu. Jadi saya tidak perlu menyebutkannya lagi. Ulangan 21 ayat yang ke-23. Itu adalah Tuhan Yesus harus mati terkutuk di kayu salib. Itu nubuatannya. Itu yang tertulis. Pak Ustadz sudah membantu saya untuk menyebutkannya. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Alif. Ya, saya tegaskan lagi ya teman-temannya. Agama memang tidak menyelamatkan Pak di dalam iman kami. Konteks di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli-ahli Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di situ kan ahli-ahli Farisi itu memasukkan kebudayanya dalam keberagamaannya. Makanya saya tegaskan, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu. Jadi poinnya di situ. Karena tidak ada satu ayat Alkitab pun yang menyatakan kita beragama Kristen, kita akan diselamatkan. Untuk apa kita beragama Kristen yang cuma ada di KTP, tapi kita tidak mengaku kalau Yesus adalah Tuhan dan kita tidak hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Karena apa? Yakobus 4 ayat yang ke-12 jelas, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah maka kalau kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, saya sudah jawab apa yang menjadi 2 pertanyaan Pak Ustadz Alif. Pak Ustadz Alif. Ya, ini ada sebelah dulu, kembali dulu ya, kalau semula ada hotel lucu. Mana sih tadi? Aduh.
Ya nggak usah gerusa-gerusu. Saya tanya kepada abang, apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan. Gimana bang? Saya ulang lagi, apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan. Definisi manusia. Ya, secara kaidah bahasa Indonesia ya. Secara bahasa Indonesia ya, jangan secara bahasa Inggris, jangan. Secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa definisi manusia? Kalau definisi manusia secara kaidah bahasa atau secara ya yang saya ngerti adalah ya seseorang yang atau makhluk yang berakal, nah betul, dan makhluk yang berakal, makhluk yang berakal. Ya, manusia itu makhluk yang berakal itu secara kaidah bahasa Indonesia ya, betul ya? Iya, kalau kita sekarang saya tanya dalam KKBI ya. KBBI bang, KBBI bukan KKBI dong, KBBI Oh, dong. Ya, Bukan KKBI dong, bahaya ini. KBBI, ya, oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam KBBI, penyusun KBBI itu apakah dia menyusun dengan akal sehat atau menyusun dengan akal sakit? Saya tanya. Akal sehat tentunya. Akal sehat. Berarti definisi manusia yang barusan Anda sebutkan, makhluk yang berakal budi, itu adalah definisi secara akal sehat, betul ya? Iya, harus mempunyai logika berpikir yang pasti. Mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ada yang punya tepuk tangan nggak di sini? Hostnya punya nggak tepuk tangan? Nggak ini punya, bagus ini. Lagi nggak pakai. Bagus ini, Bang JNN ini. Tepuk tangan gini aja. Oke, bagus. Saya hormat kepada Bang JNN ya. Oke, kita lanjut ya Bang JNN ya. Kita lanjut ya. Oke, baik. Jadi, definisi manusia adalah makhluk yang berakal budi. Makhluk itu apa? Ciptaan Tuhan, betul ya? Iya, tentu ciptaan Tuhan. Oke, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? B, bukan Tuhan. Baik, terima kasih Bang. Anda sangat cerdas, saya seneng. Makanya kenapa saya sangat menghargai orang cerdas. Iya, saya Bang JNN mengikuti alur cara sesuai dengan jangan menurut saya ya, tapi ya jangan menurut saya ya, menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaidah bahasa betul. Saya betul. Mengikuti alurnya ya kan? Iya betul. Jangan menurut saya ya, tapi ya jangan ya, karena saya di sini posisinya bukan menjawab, tapi bertanya, oke? Itu secara umum itu. Iya, secara akal sehat kan? Iya betul. Oke, sekarang saya tanya, berarti manusia bukan Tuhan ya, sepakat ya? Iya benar, saya sepakat. Oke, sekarang saya tanya, ada kalimat begini, Tuhan, Tuhan, spasi, menjadi, spasi, manusia. Ada berapa kata di situ? 3 ya? Iya. Betul nggak? 3. Iya. 3, oke. Saya tanya sekarang, Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Coba dijelaskan secara spesifik, misal biar pertanyaan saya ulang lagi. Tuhan ini, Tuhan, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ya Tuhan dong. Nah, mantap. Tepuk tangan dulu. Siapa yang nggak gini? Bang Felix ini kemana? Ini nggak ada tepuk tangannya loh. Ini Bang Felix luar biasa. Manual aja, manual. Manual, baik. Manual. Ini Bang Felix cuma naikin orang ya. Apa tidur ini hostnya? Dari kaidah bahasanya aja Tuhan, berarti udah. Ya, betul. Pasti Tuhan. Baik Bang. Ketika sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Tuhan adalah Tuhan, manusia bukan Tuhan, betul ya? Betul. Oke, baik. Ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, sama halnya Anda mengatakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Tuhan menjadi manusia, artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? No. Ya. Nah, kalau dalam konteks itu ini, bentar. Kita kan kalau berbicara tentang konteks itu berbeda dengan konteks dalam Alkitab. Loh, saya tanya sesuai akal sehat dulu, Bang. Saya tanya sesuai akal sehat dulu ya. Tolong jangan lari-lari. Saya bertanya sesuai dengan konteks akal sehat dulu. Sepakat dulu kita, oke? Oke, sepakat ayo. Nanti kalau soal iman nanti ya, nanti saya tanya itu ya, oke?
Jadi kita bagi dulu, kita dulu kan yang ini, nggak mungkin kan kita bahas dua-duanya langsung, nggak mungkin kan? Ya. Oke, baik. Satu-satu aja. Ya, satu-satu dulu. Secara akal sehat, ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, manusia bukan Tuhan, dan Tuhan tetaplah Tuhan, berarti Anda sedang mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan secara akal sehat, betul? Ya. Oke, sekarang secara iman nih. Sekarang secara iman. Tadi secara akal sehat, Tuhan menjadi bukan Tuhan ya. Kalau secara iman, Tuhan menjadi manusia. Secara iman ini dulu, saya mohon maaf. Secara imam ini dalam konteks cara berpikir abang atau dalam konteks cara berpikir Alkitabiah? Lo Anda dong, Kristen dong, bukan saya dong. Oke, let's go. Jangan saya dong. Saya di sini kapasitasnya hanya bertanya, Bang, bukan menjawab. Oke? Oke, kita ikuti sekarang ya. Jadi, Tuhan menjadi manusia secara akal sehat, Tuhan menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Sekarang saya tanya secara iman Anda, Tuhan menjadi manusia, artinya Tuhan menjadi apa? Tuhan menjadi manusia itu ada itu sesuai dengan konteks yang telah cerita pada perjanjian lama. Ya, kesimpulannya Tuhan menjadi apa? Tuhan menjadi manusia. Karena ya, itu pertanyaan saya. Berbicara tentang iman, dia adalah maha kuasa. Oke. Karena dia menjelma sebagai manusia itu ada sebabnya. Jadi manusia ini Tuhan? Kalau secara manusia bukan, dia sebagai manusia saja. Loh, berarti bukan Tuhan? Kalau yang berbicara dalam diri Yesus itu ya Tuhan. Nah, berarti Tuhan menjadi dia secara ini manusia ini, manusia bang, seperti kita. Kalimatnya begini, Tuhan menjadi manusia itu kalimat. Pertanyaan saya, ketika secara akal sehat Tuhan menjadi manusia artinya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan, secara iman Tuhan menjadi manusia itu artinya Tuhan menjadi apa? Ya menjadi manusia dong. Iya, manusia Tuhan bukan? Secara dia iman. Bukan Tuhan. Secara iman. Iya, bukan. Secara iman. Bukan. Kalau bukan Tuhan kan secara akal sehat. Iya. Ya kan? Saya nggak tanya secara akal sehat sekarang. Sekarang kan gantian. Tadi kan satu-satu, ya kan? Oke. Secara akal sehat manusia bukan Tuhan. Sekarang saya tanya iman. Secara iman manusia ini Tuhan bukan? Secara imam saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia. Berarti Tuhan menjadi Tuhan gitu ya? Enggak. Coba Tuhan menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi Tuhan. Ya manusia ini Tuhan bukan? Manusia ini bukan. Loh, berarti secara akal sehat kan? Berarti? Karena maksudnya ini kan dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia menjelma sebagai manusia. Nah, menjadi manusia ini. Saya tanya dulu, apakah itu tidak mungkin kah? Loh, kalau soal mungkin dan tidak mungkin itu nanti urusan Anda. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Anda kan mengatakan Tuhan menjadi manusia. Tadi secara akal sehat artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Sekarang saya nggak tanya secara akal sehat, Bang. Saya tanya secara iman Anda. Ini secara imam. Secara iman Anda, Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, manusia ini Tuhan bukan? Tuhan. Berarti Tuhan menjadi Tuhan. Ya bisa jadi. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita punya kesimpulan. Iman saya, pasti saya mengatakan bisa. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Kita simpulkan sekarang. Kita kesimpulan ya. Oke, kesimpulan dulu. Secara akal sehat, Tuhan menjadi manusia artinya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan. Itu secara akal sehat, betul? Ya. Secara iman, Tuhan menjadi manusia artinya Tuhan menjadi Tuhan. Itu secara iman, betul? Iya, sebenarnya pertanyaan saya, iman Anda ini tunggu bentar. Pertanyaan saya, apa kebalikan dari sehat? Ya, sebenarnya gini, Pak. Enggak, jawab dulu, Bang. Ini bermain dengan kata-kata sebenarnya. Bang, sabar. Saya tanya kepada Anda, apa kebalikan dari sehat? Ya gila lah. Loh, kok gila sih? Wong sehat kok gila sih, abang gimana sih? Kalau nggak sehat yang gila. Bukan itu pertanyaan saya. Apa lawan kata sehat? Masa nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Kan kita diskusi pakai bahasa Indonesia. Gimana sih?
Enggak, soalnya dari tadi Itu tuh di bawah tuh di bawah tuh. Kata-kata. Tuh di bawah ditulis tuh. Apa lawan kata sehat, teman-teman? Coba dibaca di bawah. Sakit. Sepakat nggak lawan kata sehat itu sakit, Bang? Gila. Kalau sakit berarti itu orang lawan katanya juga kan gila kan? Loh, kok lawan katanya gila sakit kok? Bang, di mana-mana lawan kata sehat itu sakit, Bang. Paham? Abang sudah sembuh. Saya ikuti aja, kayak udah bilang aja lah sakit. Baik. Berarti secara akal sehat, Tuhan menjadi manusia artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Betul? Ya, ayo. Secara iman, Tuhan menjadi manusia artinya Tuhan menjadi Tuhan, betul? Ya. Pertanyaan saya, iman Anda apakah sesuai dengan akal sehat atau sesuai dengan akal sakit? Ya, sesuai dengan akal sehat saya dong. Enggak, soalnya oleng. Makanya kenapa syarat untuk menjadi Islam yang pertama kali harus dilakukan oleh yang namanya manusia harus waras. Itu syarat jadi Islam. Makanya kenapa orang-orang Kristen menolak menjadi Islam karena mereka tahu mereka itu sebetulnya belum. Giliran saya dong. Silakan. Sebenarnya dari tadi abang ini sebenarnya dari tadi bang, bukan dari tadai. Dari tadi, bukan dari tadai. Salah itu. Ya, itu dari tadai itu nggak ada bahasa Indonesia. Kan kita tadi diskusinya pakai bahasa Indonesia. Bukan dari tadai, dari tadi. Dari tadi abang ini sedang bermain dengan kata-kata sebenarnya, menjebak saya dalam kata-kata. Jadi abang merasa terjebak? Iya, karena kalau saya mengikuti alur abang, berarti bagus. Kan abang itu. Berarti bagus. Ya. Pertanyaan sekarang, saya bisa bertanya nggak? Ya, Anda akui dulu bahwasanya iman Anda secara akal sehat atau secara akal sakit? Kalau menurut saya secara iman saya mengatakan itu secara akal sehat. Secara akal sehat tadi Tuhan menjadi terima atau tidak? Secara akal sehat berarti Tuhan menjadi manusia. Kesimpulannya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Bukan konsepnya seperti itu. Loh, kan secara akal sehat tadi. Ya, secara iman saya imani. Enggak, saya tanya tadi. Secara akal sehat, Tuhan menjadi manusia artinya apa? Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul nggak? Secara akal sehat, betul nggak itu tadi? Anda yang mengatakan sendiri loh. Betul nggak? Anda sendiri yang ngomong, bukan saya. Enggak, kenapa saya mengatakan ini dari tadi itu udah mulai ngeles, ketawanya nggak ada, hostnya tidur, aduh. Ketawa host. Nah. Enggak, saya tanya kepada Anda. Tadi Anda mengatakan manusia secara akal sehat itu bukan Tuhan, betul nggak? Secara akal sehat Tuhan menjadi manusia. Saya nggak tanya itu. Saya tanya definisi manusia secara akal sehat, secara bahasa dan baik dan benar. Definisi manusia itu adalah bukan Tuhan, betul? Betul, kalau manusia itu bukan Tuhan, tapi kalau Tuhan menjelaskan manusia percaya. Sabar dulu bang, sabar. Definisi manusia bukan Tuhan, betul? Secara akal sehat. Betul. Baik. Ketika Tuhan menjadi manusia, berarti kesimpulannya secara akal sehat Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Enggak, kalau itu loh, sekarang enggak. Tadi bilang iya, betul. Enggak, kenapa saya mengiyakan aja tadi biar ini saya karena tadi abang mengatakan kita mengikuti cara akalmu aja, akal sehat aja. Ya udahlah saya ikutin aja biar senang gitu loh. Loh, emang akal Anda nggak sehat? Enggak, kalau secara tidak sehat pasti manusia tidak mungkin menjadi manusia. Enggak, saya tanya kepada Anda. Saya tanya Anda, akal Anda sehat enggak? Kalau Tuhan menjadi manusia, saya percaya itu. Enggak, saya enggak tanya itu. Kalau masuk logika itu. Saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, akal Anda sehat enggak? Sehat dong. Pertanyaan saya, manusia Tuhan bukan? Manusia bukan Tuhan, tapi kalau Tuhan menjadi manusia, saya percaya. Sabar dulu. Manusia Tuhan bukan? Bukan. Diingat-ingat ya. Manusia bukan Tuhan. Diingat-ingat ya. Saya tulis sekarang. Bukan Tuhan. Saya tulis sekarang. Tuhan, sabar. Tuhan menjadi manusia. Ya. Ini saya tulis. Tolong besarkan saya. Saya tulis. Sabar. Saya tulis, sabar. Nggak usah, langsung aja. Saya udah ngerti maksudnya.
Sabar, sabar, sabar. Saya tulis. Tolong besarkan saya, Dinda Alfi. Oke ya. Udah. Sabar, sabar. Biar edukatif gitu loh. Biar edukatif ya. Nih. Saya semangat kalau mengajari orang. Sabar, Bang. Sabar ya. Biar kita clear. Nih saya tulis nih. Saya itu kurang gimana sama abang nih. Oh, saya nggak diberi kesempatan nih untuk bertanya nih. Iya, nanti boleh. Nih. Aku tulis ya. Tuhan kelihatan ya, atau gini ya. Nah, ini. Tuhan menjadi manusia, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Bisa? ini secara akal. Saya tulis secara akal sehat dulu ya, nih. Ya, secara akal sehat bisa. Iya, sabar dulu Bang, sabar dulu, tenang gitu loh ya. Saya tanya secara akal sehat dulu ya, oke? Sepakat dulu kita, oke? Oke, sepakat kita di situ biar jelas lagi. Manusia ini secara akal sehat Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, saya tulis ya, bukan Tuhan. Saya tulis nih, bukan Tuhan. Oke, di sini ada kata Tuhan. Secara akal sehat Tuhan ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Saya tulis nih. Anda kelihatan nggak tulisan saya? Ya, tetap Tuhan, ya. Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan. Oke, tapi nanti jangan dipotong sabar dulu, sabar dulu. Menjadi ini saya turunkan ke bawah karena nggak berubah. Menjadi. Ya, menjadi. Sabar. Ini tolong dibaca Bang. Tuhan menjadi manusia. Ini jawaban Anda ya, betul ya? Iya, betul. Oke. Berdasarkan jawaban Anda, Tuhan menjadi manusia artinya apa? Tolong dibaca dari sini. Tuhan menjadi? Loh, itu namanya Anda bermain dengan kata-kata di situ, Bang. Dibaca dulu. Berbicara dari ini konteks. Dibaca dulu, Bang. Sebagai manusia. Dibaca dulu. Itu di sini Anda bermain dengan dibaca dulu, sabar. Ini kan jawaban Anda. Anda kan mengatakan, "Oh iya itu jawaban saya kan gitu." Sekarang kalau satu-satu, coba saya jelaskan dulu. Kalau satu-satu, jangan kemana-mana. Justru saya bertanya secara akal sehat. Sekarang saya tanya kepada Anda, Tuhan ini tetap Tuhan atau bukan Tuhan? Anda menjawab Tuhan. Saya tulis nih. Ini jawaban Anda. Saya tulis ya. Jawaban JNN. Kalimatnya itu jangan dipotong. Sabar. Oke, saya tanya. Ini tadi jawaban siapa? Jawaban saya Tuhan. Oke, ini tadi jawaban siapa? Lah, kalau itu dipotong, kalau manusia nggak bisa. Bukan itu pertanyaan saya. Ini kalau jawaban siapa? Bukan Tuhan, tentu kalau manusia ya bukan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Dipotong ya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, sabar. Pertanyaan saya, ini jawaban siapa gitu loh. Itu jawaban saya, tapi saya lengkapi bisa? Oke, baik, sabar. Lengkapi Untuk melengkapi kita baca dari awal, oke? Enggak, maksudnya manusianya dulu kita lengkapi bisa nggak? Loh, iya manusia Tuhan bukan? Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Oke. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu tapi saya nggak tanya bisa. Pertanyaan saya bukan apakah Tuhan bisa menjadi manusia atau apakah Tuhan tidak bisa menjadi. Saya nggak tanya itu tapi sayangnya saya nggak tanya itu. Saya bertanya. Masalahnya disitulah saya terjebak dengan cara berpikir Anda. Loh, tapi saya nggak tanya itu, Bang. Kenapa Anda harus menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan gitu loh. Misal begini, saya tanya kepada Anda, apakah Bang JNN malam ini sudah makan malam? Oke, kalau Anda bertanya seperti itu, saya juga berhak untuk tidak menjawabnya dong. Jawab dulu dong, apakah malam ini Anda Bang JNN sudah makan malam? Sudah. Itu jawaban yang benar. Ketika saya tanya kepada Anda begini, Bang JNN, malam ini udah makan malam belum? Terus Anda jawab gini. Sabar dulu, Bang. Ya Allah. Sabar dulu, tenang dulu. Sabar dulu lah. Jangan dipotong-potong lah. Katanya pengen pinter. Saya nggak potong ini, sabar dulu. Saya nggak potong. Masalahnya. Iya, dengerin dulu. Ini kan. Apakah Anda sudah makan? Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Oke, Anda diem ya. Oke, Anda diem. Saya tadi tanya Anda, apakah Bang JNN sudah makan? Anda jawab, tentu, sudah, belum. Kan begitu. Atau udah, iya kan? Antara sudah dan belum kan? Nah, ketika saya bertanya kepada Anda begini, Bang JNN, Anda sudah makan belum? Kemudian Bang JNN menjawab begini, saya belum mandi gitu. Nyambung nggak? Nggak nyambung, Kak. Nggak nyambung tentu. Pinter. Oke, stop. Sekarang kita masuk ke sini, Bang. Oke, saya bertanya, saya nggak bertanya bisa atau tidak bisa, dicatat tuh.
bertanya bisa atau tidak bisa. Dicatat ya, dicatat. Saya tidak bertanya mungkin atau tidak mungkin. Dicatat tuh. Oke, catat ya, catat. Saya hanya bertanya. Ini di sini ada kata Tuhan, di sini ada kata menjadi, di sini ada kata manusia. Oke, nggak akan kita pisahkan. Kita akan baca dari awal sampai akhir. Baik. Tuhan menjadi manusia. Oke. Sabar dulu, Bang, sabar. Saya nggak tanya bisa dan tidak, ya Allah, ya Rob. Saya nggak berkata bisa atau tidak. Saya nggak tanya itu. Soalnya, Bang, saya terkecoh atau Anda menjebak saya. Sabar dulu. Ya, saya nggak tanya. Saya akan ikuti alurmu, ayo. Iya, saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu gitu loh. Saya nggak tanya itu gitu loh. Teman-teman yang merasa ardi garing tadi sudah saya mute. Yang nggak suka saya diskusi, Anda silakan keluar dari sini, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin OT nyamar-nyamar atau apa saya nggak tahu. Tapi yang nggak suka dengan cara diskusi saya, nggak ada masalah teman-teman. Silahkan keluar dari sini, Bang. Dan saya perintahkan tuh teman-teman yang di bawah yang nggak suka dengan cara diskusi saya nggak ada masalah. Silahkan keluar dari sini. Oke, saya lanjut. Bang JNN. Tuhan menjadi manusia. Ini disebut kata, ini disebut kata, ini disebut kata, ini disebut kalimat, betul nggak? Satu kalimat saya percaya, Bang. Loh lah ya, kalimat terdiri dari apa? Kata. Kata itu punya definisi nggak? Punya. Oke, kita buka sekarang. Definisi kata Tuhan. Kita buka dulu. Oke. Sabar, tenang. Yang tenang. Kita buka dulu ya, Bang. Definisi itu per kata atau per kalimat? Saya tanya, Bang. Definisi itu per kata atau per kalimat? Per kata. Saya tanya, definisi itu per kata atau per kalimat? Ayo. Lu nggak ngerti. Loh, emang oke. Di sini ada rupanya definisi per kalimat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini saya punya kamus nih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada nggak definisi per kalimat? Ada nggak? Ada nggak definisi per kalimat di sini? Misal gini, saya sudah makan gitu ya. Saya ketik ya. Saya ketik di sini. Emang nggak ada definisi per kalimat. Masalahnya nggak ada. Berarti definisi itu. Berarti definisi sabar. Berarti definisi sabar. Berarti definisi itu per kata, betul nggak? Iya betul, tapi Anda bermain dengan kata-kata itu. Sabar dulu. Saya bawa data di sini. Saya bawa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kalau nggak percaya nih ya. Nih, KBBI. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita cek di sini definisi manusia. Nih, saya ketik manusia ya. MANUSIA. Ada nggak di sini manusia, Bang? Ada nggak? Ada. Oke, saya klik. Manusia adalah, coba dibaca. Ya itu per kata. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya definisi manusia apa? Makhluk yang berakal. Jangan dipotong dong. Kan ini ada. Iya, berakal budi, ayo. Nah, gitu dong. Jangan dipotong. Senang suka-sukanya motong gitu loh. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Di sini ada kata makhluk nggak, Bang? Ada. Apa definisi makhluk? Kita cek. Makhluk. Nih, ada nggak di sini definisi makhluk? Kita klik ya. Makhluk adalah, coba dibaca, Bang. Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Halo, Bang. Gue boleh jelas. Coba Bang JNN. Sebentar ya, Bang Sony ya. Sabar ya. Oke. Sabar ya, Bang. Nanti giliran ya. Oke, silakan Bang JNN. Sesuatu yang diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan, Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, saya tulis sekarang. Anda sendiri yang menjawab. Manusia bukan Tuhan. Saya tulis. Ini jawaban JNN. Saya tulis. Kalau itu saya setuju, Bang. Sabar. Saya tulis dulu jawaban. Kembali lagi ke situ dong. Sabar, Bang. Jawaban JNN. Saya tulis nih. Saya tulis jawaban JNN. Oke. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya sekarang, Bang JNN, Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Silakan. Oke. Apakah jawab kita bahas simpel, biar cepet, Bang, biar cepet. Saya tanya kata, kan definisi kan per kata. Saya tanya,
Ya Tuhan dipisahin ini dong, jangan dipakai Tuhan menjadi manusia. Kalau sabar dulu Bang, sabar dulu ya Bang. Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Tuhan. Oke, Tuhan saya bisa tulis. menjadi manusia. Saya tulis Tuhan. Jawaban Oke. saya Tuhan bisa menjadi manusia. Sabar Bang. Definisi menjadi apa? Saya coret ini. Definisi menjadi itu apa? Ya menjadi manusia ya, bisa lah. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya definisi menjadi. Menyerupai. Menjadi. Nih saya bukain Bang. Alamak, bah. Menjadi. Masalahnya Bang. Sabar dulu Bang. Bang, sabar dulu. Anda bermain kata-kata. Sabar dulu Bang. Sedangkan Bang. yang Anda jelaskan di atas. Ini loh, tak klik ini loh. Coba Anda baca di sini ya. Definisi menjadi adalah berubah keadaan. Nih menjadi, ini berubah keadaan. Betul nggak? Aduh, berisik Iya, Bang saya Sony. setuju itu Pak. Oke, saya tulis ya. Saya tulis. Soalnya Anda bermain kata-kata dengan Saya tulis berubah. Saya tulis berubah keadaan. Berubah keadaan. Definisi menjadi ini berubah keadaan, betul ya? Iya, itu berubah. Saya mau tanya dulu Bang. Sabar, sabar dulu Bang. Sekarang saya minta tolong dibaca dari sini, silakan. Tuhan. Berubah keadaan bisa menjadi manusia. Iya, ini loh. Ini loh. Bisa menjadi manusia. Ini loh. Ya ini dibaca. Ini tulisannya apa ini? Ini tulisannya apa? Masalahnya di atas itu Anda memotong. Anda tidak bisa menjebak saya. Ini dong. namanya. Udah. Ini namanya orang nggak mau waras ya begini. Mungkin Bang Zuma mau masuk atau Bang Dewa? Dinda Alfi mau masuk? Bang. Tunggu dulu. Bang Zuma? Dinda Alfi mau masuk? Kayaknya dia nggak mau sembuh gitu loh. Aku ngajak sembuh, abang nggak mau. Udah Bang JNN diem dulu, Bang Sony silakan ngomong. Udah Bang JNN diem dulu. Silakan Bang Sony. Aku ikut meluruskan dulu ya Bang. Silakan Bang Sony. Terima kasih ya Bang. Silakan Bang Sony. Dikasih kesempatan Bang. Sebenarnya kalau misalnya mau dijelaskan. Kok suaranya kecil Bang? Coba dibesarkan dikit, dideketin Bang. Halo. Ya, gitu dong. Ya jelas. Nah, lagi di luar ya? Dulu. Enggak, aku di rumah. Tapi di luar rumah. Oke. Izin ya. Oke, silakan. Jadi untuk konsep ketuhanan dari kekristenan sendiri itu sebenarnya berbeda dengan pemahaman yang konsep ketuhanan di orang lain. Mohon maaf. Saya nggak menyamakan Bang. Saya nggak menyamakan. Betul. Dari tadi saya nggak menyamakan. Betul. Saya paham. Jadi kalau misalnya dibilang Tuhan itu adalah sesuatu sosok, ya beda konsepnya. Makanya tadi Bang JNN kayaknya susah buat menjelaskan hal itu. Kalau makanya Bang yang tadi soal menjadi manusia tadi, soal menjadi manusia. Aku boleh jelasin nggak itu bagaimana kita bisa berpikir seperti itu gitu? Oke. Saya tulis ya. Silakan. Anda jelaskan. Saya tulis ya. Tuhan menjadi manusia. Saya tulis di lembaran baru ya. Saya tulis Tuhan menjadi. Sebentar ya Bang. Ya, silakan. Saya tulis perkataan Anda. Tuhan menjadi manusia ya. Sebentar gini. Kita dalam kekristenan, kita itu mau memahami Allah itu dengan keterbatasan kita. Karena pada dasarnya kita nggak akan bisa memahami Allah itu siapa secara utuh. Nah, memang benar Bang, di Alkitab itu nggak pernah tertulis apa itu Trinitas, siapa itu Trinitas, nggak pernah ditulis Bang, memang. Iya. Nah, dengan keterbatasan itu kita memahami siapa sosok pribadi Allah itu, kita memahami dengan Trinitas ini. Saya nggak tanya itu Bang. Saya tanya ini aja. Tuhan menjadi manusia. Betul. Jangan lebar kemana-mana. Nah, nanti kalau Anda mau bahas Trinitas itu nanti silakan. Ya, tetapi saya minta tolong fokus di sini dulu. Tuhan, 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 MENJADI menjadi MANUSIA manusia. Kita fokus di sini gitu loh. Pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Itu bahasa Indonesia Bang. Oke baik. Tunggu host, tolong dibantu tetap layarnya ke atasin host. Minta tolong Ustadz Felix. Tulisan dibantu tetap layarnya Ustadz Felix.
Saya turun dari mana ini? Saya nggak diberi kesempatan untuk menjawabnya. Bang JNN di sini dulu. Biar Bang Sony, gini loh Bang JNN. Nanti setelah itu Abang silakan tanya. Cuman kasih kesempatan dulu sama Bang Sony. Anda yang sabar gitu loh Bang. Saya di sini tadi Anda tidak memberikan saya untuk menanggapi. Loh iya nanti Bang, nanti dulu. Saya di sini 4 jam loh. Anda baru berapa menit kok udah turun loh. Saya 4 jam di sini Bang. Untuk nunggu giliran ngomong, bayangkan coba. Tadi Bang Zuma ngomong, saya nggak potong beliau. Dinda Alfi ngomong, saya nggak potong beliau. Guru-guru saya ngomong, saya nggak potong beliau. Jadi saya 4 jam di sini loh, saya diem loh. Bang JNN baru berapa menit? Ya udah silakan kalau mau turun, bebas. Oke, kita lanjut ya, Bang Sony ya. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Itu bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Baik ya, kita klik bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, pertanyaan saya, apa definisi manusia? Saya tanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, manusia itu adalah makhluk, Bapak. Oke, makhluk apa maksudnya? Yang lengkap. Ya, pokoknya ya kita makhluk. Kalau tadi aku baca dari KBBI yang Bapak tunjukkan itu makhluk yang berakal budi ya Pak. That's right. Makhluk yang berakal budi. Apa definisi makhluk? Definisi makhluk sosok pribadi. Bukan. Oke, bukan Bang. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih definisi makhluk ya. Coba abang baca nih makhluk nih Bang. Baku. Oke, bentuk tidak baku. Bukan ini, yang di bawah ini loh, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Oke, baik. Pertanyaan saya, sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ini, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Bukan. Nah, pinter. Berarti manusia, saya tulis ya, bukan Tuhan ya. Betul. Silakan. Saya tulis nih, bukan Tuhan. Ini saya nggak tanya secara iman ya. Saya tanya secara saya tulis dulu ya, secara kaidah. Betul. Ya nggak apa-apa, terus lanjut. Kaidah bahasa ya. Oke. Nanti kalau secara iman ya boleh lah Anda bebas ya. Secara kaidah bahasa Indo, oke ya? Betul. Ya. Atau secara akal sehat gitu ya? Boleh akal sehat. Secara akal sehat, boleh. Baik, secara akal sehat, oke. Sekarang saya tanya kemana Anda? Ini manusia ini bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, apa definisi menjadi? Menjadi itu dari yang tidak ada menjadi ada. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Enggak, definisi menjadi Bang. Betul. Dari sesuatu yang tidak ada. Abang udah baca belum di kamus besar? Oke, apa yang aku bacain? Boleh. Silakan. Kasih. Nih ya, aku anu ya, nih. Boleh. Menjadi. Yang pertama ada empat arti. Yang pertama, diangkat, dipilih atau sebagai. Yang kedua, dibuat untuk. Yang ketiga, berubah keadaan. Betul. Oke. Yang keempat, menjabat pekerjaan. Oke. Oke. Jadi menjadi ini adalah berubah keadaan, betul? Betul. Boleh. Oke, saya tulis nih, berubah keadaan. Berubah. Betul. Berubah keadaan menjadi gitu biar enak ya. Boleh. Berubah keadaan menjadi. Oke, sekarang pertanyaan saya, Tuhan ini dia tetap Tuhan atau dia bukan Tuhan lagi? Kalau dari kaidah bahasanya bukan, tentu. Loh, Tuhan ini loh, Tuhan bukan? Tadi Tuhan, oke, terus? Lah ya, Tuhan dia. Iya, betul. Iya. Ya Tuhan kan? Betul. Tuhan ya Tuhan lah, kan gitu. Oke. Tuhan. Baik. Kita sudah urai ini semua dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau secara akal sehat, betul ya? Betul. Coba dibaca Bang. Tuhan menjadi manusia artinya adalah, silakan dibaca. Tuhan berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Oke. Ini sabar dulu, gak usah pakai ketawa-ketawa, gak apa-apa. Ayo, ini saya aja. Aktif dulu karena ada peringatan ini karena hostnya tidak aktif, makanya ada ini. Ayo. Ustaz Felix, saya minta tolong ya. Kalau ada kejadian yang memang sekiranya
lucu, kasih itu biar apa? Biar TikTok itu respon gitu loh. Oh iya, makanya nih nggak ada respon, makanya ini. Kalau nggak ada respon nanti biasanya dimatikan sama TikTok, katanya nggak aktif gitu. Iya, ini Oke, akan baik. dimatikan selama 2 menit ke depan kalau nggak ada aktivitasnya. Oke, silakan Ya, lanjut. oke. Baik, ini secara akal sehat Bang. Ini saya garis bawahi dulu. Oke, ini oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ini kan secara akal sehat, betul nggak? Betul. Apa lawan kata dari akal sehat? Tidak waras, gila. Akal sakit Tidak kan sehat, gitu. Tidak berakal, akal sakit. Ya, bisa. akal sakit Boleh. kan? Oke, Oh. saya tulis. Sekarang saya tanya secara biar adil, maka saya nggak boleh satu pihak, harus dua pihak. Sekarang secara akal sakit secara akal sakit. Saya tulis lagi Tuhan menjadi manusia. Oke, secara akal sakit berarti kebalikannya ini, betul nggak? Betul. Oke, Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan menjadi Iya itu. Tuhan berubah menjadi Tuhan, kan gitu? Kan kebalikan, Ya, bukan betul. Tuhan kan Tuhan, betul nggak? Betul. Nah, berarti Tuhan menjadi Tuhan. Karena kebalikannya kan gitu. Oke ya. Pertanyaan saya sekarang, kan di dunia ini hanya ada dua, akal sehat dan akal sakit. Iman Anda itu yang ada di akal sehat atau yang ada di akal sakit? Baik teman-teman, terima kasih. Kita akhiri di sini live-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.